Oke, Bang Samad, kira-kira kalau menurut pandangan Anda, kenapa ini bisa belok dari kepolisian terus dipindahkan ke kejaksaan? Ya, saya mau jawab ini karena ini menarik. Ada mundur kembali sedikit. Waktu saya ketua KPK pernah terjadi namanya sedikit gesekan ketika KPK menangani kasus Kokor Lantas yang melibatkan 2 jenderal polisi pada saat itu ya. Yang disebut pada saat itu cicak buaya versus 2. Pada saat itu ada kegaduhan lah begitu, kegaduhan yang cukup kuat antara polisi dan kejaksaan. Pada hari itu kita sudah melakukan penggeledahan separuh, sudah dilaksanakan, tapi ada ruangan yang tidak bisa kita geledah pada saat itu karena polisi tidak mengizinkan pada saat itu. Kemudian gaduh lah. Pada saat itu tiba-tiba rame nih, Mensesnek almarhum Sudi Silalahi menelpon saya. Dia telepon, Pak Abraham, ini kan sudah terjadi kegaduhan nih. Ya, di tengah-tengah masyarakat, cicak versus buaya. Lantas Pak Sudi mengatakan, apa Pak Abraham tidak keberatan kalau kita undang ke istana untuk rapat dengan Kapolri Pak Timur Pradopo dan Presiden SBY? Gitu, kira-kira gitu ya. Terus saya bilang, pada prinsipnya saya nggak keberatan untuk menghadiri rapat itu kalau memang rapat itu untuk mengembalikan situasi ini seperti semula. Dan ditentukanlah harinya pada saat itu. 2 hari kemudian saya datang, betul di istana sudah ada Pak Sudi Silalahi sebagai Mensesnek, kemudian Pak Timur Pradopo sudah hadir, dan kemudian saya, kalau nggak salah ingat, Pak Jaksa Agung ada juga di situ, Pak Basir Arif. Dan itu rapatnya kira-kira dimulai sekitar 9:30 sampai maghrib. Kenapa saya tahu maghrib? Karena tiba-tiba ada azan maghrib baru rapatnya selesai. Tapi kemudian Jaksa Agungnya tidak mengikuti sampai akhir. Jadi terjadi perdebatan, ada silang pendapat antara saya selaku Ketua KPK pada saat itu dan Pak Timur Pradopo. Masing-masing kita ingin bahwa kasus itu KPK berprinsip bahwa kasus Kokor Lantas ya, kasus Kokor Lantas pada itu SIM simulator ya, itu harus ditangani oleh KPK. Tapi pihak kepolisian juga menganggap bahwa mungkin lebih elok kalau kepolisian juga ikut serta di dalam penyidikannya. Kira-kira seperti begitulah perdebatan-perdebatan. Terus perdebatan-perdebatan. SBY sendiri dia on off. Kadang-kadang masuk, habis itu ada kesibukan lain dia keluar lagi. Tapi Pak Sudi Silalahi tetap mengikuti kita rapat. Dan terakhir ketika azan maghrib sudah berkumandang, Pak SBY bilang, waduh ini kita dari tadi rapatnya dari jam 10 sudah maghrib kok nggak selesai-selesai. Gitu kata beliau ya. Oleh karena itu selaku Presiden Republik Indonesia mungkin ada baiknya saya memberikan petunjuk-petunjuk, saran-saran. Mudah-mudahan ini bisa diterima kedua belah pihak. Itu kata SBY pada saat itu. Apa yang dilakukan SBY pada saat itu? Dia bilang, Pak Kapolri mungkin sebaiknya kasus simulator ya, yang melibatkan 2 jenderal polisi yang kita sebut cicak versus buaya itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Itu kata SBY, diperintahkan kan gitu, bahwa silahkan diserahkan kepada KPK kasus itu, dan kemudian nanti KPK akan memberi update setiap saat sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikannya. Ada yang menarik, ada arahan dari Presiden nanti dilanjutkan Bang. Panjang sekali kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Bang Abraham Samad silakan dilanjutkan. Kasus yang dulu ada perintah Presiden dalam tujuan. Ya, jadi sebenarnya gini ya, SBY pada saat itu meminta kepada Kapolri untuk memberikan keleluasaan kepada KPK menangani kasus itu secara utuh. Sehingga proses termasuk penggeledahan harus diberi ruang. Kira-kira seperti itu ya. Dan setelah selesai, KPK juga disampaikan juga, Pak SBY juga menyampaikan kepada KPK pada saat itu. Karena pada saat itu kan masyarakat membuat yang namanya tameng ya, Mbak Putri, tameng di kantor KPK. Saya diminta oleh Pak SBY untuk sepulangnya dari istana, tolong menyampaikan kepada masyarakat ya bahwa ini sudah selesai dan rakyat diminta untuk tidak lagi memberikan tameng di kantor KPK supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Kira-kira begitulah. Dan setelah rapat itu selesai, Pak SBY bilang, nanti saya akan jumpa pers, silahkan Pak Timur, Pak Jaksa Agung mendampingi saya. Pada saat itu saya minta izin kepada Pak SBY, Pak, saya ini bukan bagian dari eksekutif. Jadi mungkin lebih elok kalau saya nggak perlu hadir
di jumpa pers itu. Biarkanlah saya hargai Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung yang mendampingi Pak Presiden sebagai bagian dari eksekutif. Kalau kita kan lembaga independen, wah menarik, Pak Abraham silahkan pulang. Saya pulanglah dan betul malamnya Pak SB melakukan jumpa pers. Itu bisa diklik tuh, masih ada jejak digitalnya. Dia menyampaikanlah dalam jumpa pers itu bahwa kasus simulator SIM ya Kokor Lantas pada saat itu diserahkan gitu perintahnya, diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk selanjutnya melakukan proses penyidikan dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah dari keputusan itu besoknya kita melakukan penggeledahan sudah lancar. Oke. Waktu hari pertama itu kan kurang lancar. Saya ingat bulan Ramadan itu sampai saya harus sahur di Kokor Lantas di Gatot Subroto ya pada saat itu. Jadi saya masih ingat betul pada saat itu. Dan setelah ada pengumuman dari Presiden, kita udah bisa melakukan penggeledahan dengan bebas. Dan setelah itu ya, hasil penggeledahannya kita bawa ke kantor dan kasus itu berlangsung ya, berjalan dengan baik tanpa adanya goncangan setelah perundingan itu. Oke, jadi artinya di sini Anda ingin menegaskan bahwa arahan Presiden itu harus ada saat itu untuk menghindari konflik antara dua atau kegaduhan antara dua. Betul sekali. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa tidak semua kasus itu kita bisa bandingkan apple to apple karena kalau yang ini apple to apple nggak? Konteksnya berbeda ya. Karena menurut saya mungkin ada hal-hal lain yang dianggap oleh Presiden memang dia harus turun tangan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kalau dalam hal ini kalau misalnya Pak Prabowo menganggap ada hal-hal lain yang harus diselesaikan, saya nggak tahu karena saya nggak ada di dalamnya. Tapi pada saat itu saya bisa bercerita secara detail karena saya terlibat di dalamnya sehingga saya tahu betul bahwa itu ada arahan dari Presiden. Jangan-jangan misalnya kasus ini juga mirip-mirip seperti itulah. Nanti saya ke Bang Samad lagi.